Dan hari ini saya akan menguji dan mengetes AI saya yang saya sudah memodifikasi. Jadi, kali ini saya akan membuat sendiri dan mengulangi lagi dalam membuat file baru karena waktu itu sudah saya kesulitan memperbaiki, ya udah saya mau mulai lagi. Nah, jadi kali ini saya akan mengasih kalian lihat cara saya menggunakan. Jadi di sini saya nggak pakai LLM. Ya, saya pakai API key. Ya, jadi di sini kalian bisa tambahin API key sendiri. Kalau ini masih belum bisa UI. Kalau autopilot itu saya bisa. Sekarang saya akan mencoba menggunakan command. Di sini untuk mencoba sebagai contoh, coba ke Wikipedia. Di Wikipedia bisa. Sudah bisa. Kalau di sini cuaca di New York juga bisa. Nah, ini di comment kayak di situs Wikipedia dan juga cuaca di New York. Sama bisa screenshot. Nah, ini udah bisa screenshot. Kalau di setting saya masih belum bisa memperbaiki. Kalau knowledge saya belum bisa mengetik, nggak bisa dibuka. Kalau chat bisa. Saya mencoba ngechat sebagai contoh. I'm having trouble connecting to my knowledge base. Alasan kenapa dia Please menjawab try kayak again gini, later. soalnya dia itu perlu diperbaiki. Saya juga harus ganti I'm having API trouble key. connecting to my knowledge base. Please try again later. Kalau yang ini I'm nanti having saja. trouble connecting Yang di to my sini yang knowledge bagian base. warna biru itu mikrofon Please try buat again later. mengobrol pakai suara. What time it is? Nah, dia langsung I'm having mendengarkan dan trouble menjawab. connecting to my Kalau knowledge di base. sini Please try again masih later. belum bisa. Gak apa-apa kalau di sini masih belum bisa. Jadi bisa dari voice to text, dia bisa ngobrol sama saya. Kalau di sini masih belum bisa. Yang masalah buat saya itu yang bagian autopilot, knowledge, dan chat. Kalau setting gak apa-apa, nanti saya akan tambahin lagi. Ya gak apa-apa deh buat saya belajar. Karena ini masih belum siap untuk saya merilis. Soalnya saya perlu bikin logo. Saya sudah ada logo di HP saya. Nanti saya coba kirim ke laptop dari bapak saya. Habis itu nanti saya akan upload gambarnya biar bisa lihat. Yang ini kalian bisa melihat itu bukan dari saya, itu dari contohnya. Dan ini nama AI saya, Butterfly AI Assistant. Nanti saya mau coba tambahin fitur di atas tulisnya dibuat oleh Alexander Mike Pramono. Nanti saya berencanain setelah bulan April, Juni atau Juli saya akan merilis. Atau pas saya naik kelas ke kelas 11, saya akan mau merilis gitu. Nah, jadi alasan mengapa saya mau merilis agar karya saya jadi viral di Indonesia. Karena di Indonesia belum ada AI gitu. Di negara lain sudah ada, seperti di Amerika, di Cina juga ada AI-nya milik sendiri. Di negara lain tidak semuanya punya AI. Nah, saya kali ini mau coba membuat AI assistant. Dia itu berfungsi untuk mengerjakan tugas untuk usernya. Seperti di fitur autopilot. Nah, jadi alasan kenapa saya tambah ini, create a PDF with my notes. Sama open my documents folder. Saya itu mau bikin dia itu berfungsi seperti Jarvis dari film Iron Man. Saya suka banget gitu nonton film Marvel. Nah, habis itu saya berencanain buat AI. Dia mengerjakan tugas saya sambil saya tidur. Itu yang saya mau. Misalnya dia membuat file PDF, misalnya cerita tentang sejarah atau dalam bentuk esai, terserah. Dan saya bisa tidur sepuasnya. Saya bisa main HP, mau apapun, AI saya akan mengerjakan tugas saya.
bikin presentasi atau apapun, saya juga mau dia uh, diperbolehkan untuk menggunakan WhatsApp untuk ngobrol, seperti di grup kelas atau mengechat orang tua saya. Tapi ini belum saya simpan, masih perlu diperbaikan. Kalau soalnya yang UI juga perlu diganti. Saya bosen lihat warnanya ungu, putih, sama garis hitam. Cuma tiga warna, putih, hitam, dan ungu. Saya mau tambahin warna biru gitu, biru, pink gitu. Tapi ini masih belum bisa dirilis gitu. Soalnya saya berpikir kalau saya tambahin banyak coding, nanti dia itu ukurannya bisa lebih gede gitu. Kalau di orang lain, misalnya bikin software dari Python, itu rata-rata paling ratusan megabyte. Kalau yang ukurannya besar, misalnya ukuran Python file itu 0,1 megabyte. Nah, kalau bikin jadi file .x itu kayak aplikasi buat Windows. Bisa ukuran seperti 1 giga atau 2 giga. Saya merasa kurang lebih 2 gigabyte kalau mau bikin jadi sebuah aplikasi di Windows. Saya juga mau berencanain buat Windows, Linux, dan Mac OS. Saya belum tentu bisa nggak buat Mac OS. Ya, dalam kepala saya berpikir membuat aplikasi itu untuk pengguna Windows dan Linux. Misalnya bisa pakai di Linux Ubuntu, Mint, terserah mau Linux yang mana. Tapi yang saya berpikir di Linux Ubuntu sama Windows 11. Kayak gitu. Tapi ini masih perlu diperbaikan. Dan satunya lagi, alasan mengapa saya nggak bisa mempercepat bikin prosesnya, software yang itu kalian barusan lihat, itu soalnya gini, saya punya tugas dari sekolah, dari guru saya, PR. Saya mengerti, saya emang siswa kelas 10, semester 2. Saya emang harus belajar banyak gitu, kayak praktek di lab. Soalnya saya SMK gitu, jurusan teknologi farmasi. Saya juga harus belajar gitu, menghitung dosis maksimum, dan lain-lain. Sama juga harus hafalin surat dari Al-Quran gitu. Saya harus belajar banyak gitu. Ya, saya nggak cukup waktunya buat mengedit software. Ya, makanya alasan mengapa perkiraan saya merilis di bulan Juni atau di bulan Juli. Tapi saya nggak bisa selalu memprediksi kapan saya bisa merilis. Dan itu alasan mengapa. Yang penting saya fokus untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk berbelajar hafalan sama mengedit software. Saya nggak bisa dalam satu hari gitu, kayak sambil menghafalin belajar sambil mengedit. Saya nggak bisa gituin. Saya bukan robot. Saya cuman siswa doang yang ingin belajar tentang bikin software di Python. Dulu pas saya kelas 10 ya, semester 1 saya kan pernah belajar pakai Python, tapi saya sulit menginstal paket dari Python. Ya sudah, saya berhenti pada akhir 2024. Dan di bulan Februari, di tengah Februari, saya mau mengulangi lagi, mau berbelajar lagi. Pertama saya berbelajar dari Android Studio. Di sini kalian bisa melihat. Nah, saya juga menginstal Android Studio. Saya pernah belajar dari YouTube sama cara mengubah dari file menjadi APK atau AAB. Saya punya ini file Butterfly AI, Butterfly.ai 1.0. Jadi, saya juga mau bikin banyak versi AI saya biar bisa tahu yang manakah yang versi paling pertama sama kedua. Misalnya Butterfly 1.0, 1.0. Habis itu saya upgrade, bikin baru, bikin lebih bagus kualitas menjadi 1.1. Habis itu 1.2 dan seterusnya. Kalau nggak salah di tahun setelah saya lulus dari SMK bikin versi 2.0.
Itu rencana saya. Saya belum tentu bisa nggak kayak gitu. Ya lumayan kalau bikin kayak gini. Waktu itu lumayan jelek gitu yang saya pernah bikin. Sekarang ini lebih bagus gitu. Tapi UI yang saya barusan bikin ini kayak AI jadul gitu. Saya merasa itu kayak versi jadul, bukan kayak zaman sekarang. Seperti software dari 10 tahun yang lalu gitu. Ntar aku perbarui. Terima kasih untuk kalian yang menonton. Semoga saya bisa berhasil, jalan dan sukses membuat AI saya. Terima kasih.